Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, adik-adik, semuanya warga Tangerang Selatan. Malam hari ini saya hadir kembali ya Mas Riko di podcast karena kita udah janjian, maka episode kedua saya membuka. Dan nanti selanjutnya Mas Riko ya. Betul, gitu. Nanti Ibu yang buka, saya nutup. Karena kalau kebuka terus nggak ditutup masuk angin, Bu. Biasa Ibu ya. Bu, apa yang spesial di podcast kali ini di Kota Tangsel, Bu? Ya, hari ini untuk episode kedua ini kita undang. Ada 3. Kalau kemarin 1, sekarang ada 3. Kayak buka puasa Ibu. Dua. Ada 2. Kemarin 2, sekarang 3. Siapa aja dia, Bu? Ya, saya kenalin ya, atau kenalin masing-masing aja. Jadi boleh. Biar memperkenalkan. Kayak cerdas cermat ya Bu ya. Jadi hadir dari SD mana ya Pak ya? Silakan dari mana dulu Bu? Iya. Baik, saya Taryono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Iya Pak Taryono. Siap. Kemudian? Baik, saya Dr. Gigi Hairati, Kepala Dinas DPM P3 AKB Kota Tangerang Selatan. Dr. Gigi, Ibu? Saya Alin Hendali Mahdaniar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Oh, tiga-tiganya semua ya. Kenal sama Ibu Erin ya? Ya, presenter baru ini Bu gitu ya. Wajahnya tapi nggak asing. Silakan Bu. Nah. Ya, baik, terima kasih. Saya pinjam contekannya ya Mas Riko ya. Boleh. Nah, untuk pertanyaan Dr. Alin untuk Dinas Kesehatan. Apa yang menjadi masalah utama dari sektor kesehatan nih, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Jadi biar semuanya orang bisa lihat ya. Betul. Apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tentu strategi apa nih yang harus dilakukan di tengah pandemi COVID, harus ada inovasi dan yang lain-lainnya. Bisa silakan, bantu Bu. Jawab ya? Boleh, langsung jawab ya? Iya, langsung jawab, tapi bukan saya yang jawab. Ibu Alin dulu. Iya. Dr. Alin silakan. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau untuk masalah kesehatan, tentunya indikator kesehatan suatu daerah itu tidak terlepas dari angka kematian ibu, kematian bayi, kemudian juga angka kematian neonatal gitu. Nah, ini menjadi masalah yang masih harus terus kita optimalkan. Kemudian juga selain itu masalah kesehatan juga angka penyakit menular, penyakit tidak menular. Salah satunya juga sekarang ada penyakit emerging disease. COVID-19 ini juga menjadi masalah utama sekarang ini di bidang kesehatan yang tentunya untuk tadi mengatasi masalah-masalah emerging disease ini, dalam hal ini COVID-19 tentunya butuh inovasi-inovasi gitu. Artinya jangan sampai pada saat pandemi COVID-19 ini masyarakat tidak mendapatkan hak-hak menerima pelayanan kesehatan gitu. Dalam hal inilah supaya mereka tetap bisa menerima pelayanan kesehatan dengan baik, teknologi informasi menjadi salah satu jalan keluar supaya mereka tetap bisa kita sentuh untuk memberikan pelayanan. Artinya tadi karena dengan kita harus menerapkan protokol kesehatan di pandemi COVID-19 ini tentunya sangat terbatas sekali. Mereka harus interaksi dengan petugas kesehatan gitu. Makanya tadi bagaimana kita menciptakan komunikasi telemedicine gitu ya, supaya masyarakat bisa tetap terlayani. Kemudian juga ada hal-hal lain yang tadi pemantauan untuk ibu hamil, lansia dan lain-lain, kita gunakan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, hak mereka mendapatkan pelayanan tetap bisa didapat pada saat pandemi COVID-19 ini. Iya. Sejauh ini bisa ke cover Bu ya, kalau masyarakat yang amit-amit sih ya kalau kena COVID di rumah sakit di dinas kesehatan di Kota Tangsel masih bisa tertanggulangi kah? Ke cover rumah sakitnya? Ya, alhamdulillah. Jadi rumah sakit Kota Tangerang Selatan, di Tangerang Selatan khususnya kita ada 22 rumah sakit yang melayani COVID-19. Saat ini kita mempunyai ruangan isolasi sebanyak 592 ruang isolasi dan ruangan ICU sebanyak 42. Dengan kondisi saat ini kita keterisian tempat tidurnya sampai saat ini per hari ini itu sebanyak 57% untuk keterisian ruang isolasinya. Kemudian untuk keterisian ruang ICU-nya ada di angka 79%. Mudah-mudahan ini bisa menurun terus. Amin. Sehingga insya Allah COVID bisa berlalu. Tadi Ibu mau tanya lagi Bu, kesehatan nih Bu, kan Ibu bisa lihat Bu kalau di Tangsel Bu. Iya. Saya perlu nanya aja ya, tapi jangan sampai jadi saya ngejawab lagi gitu kan. Iya. Suka lupa ya Bu ya, keterusan. Iya, padahal saya host ya gitu kan. Iya betul. Iya, Dok, kita tahu bahwa masyarakat kan di tengah pandemi COVID-19 ini kita tahu bagaimana disiplin penting dan di satu sisi yang tadi yang ketersediaan tempat tidur dan yang lainnya.
Tapi juga bagaimana untuk vaksinnya nih dok, karena kan banyak yang nanya sama Iya, saya, betul. sama dokter Alin, sama dinas kesehatan. Karena strategi yang dilakukan oleh kita pemerintah adalah bagaimana segera vaksinasi agar terbentuk herd immunity. Nah di kesempatan podcast ini Mas Riko, Ya. biar dokter Alin sebagai kepala dinas kesehatan yang jelasin gitu kan, bantuin saya nih untuk jelasin ke masyarakat posisi kita di mana dan kita mau ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk vaksinasi ini memang salah satu upaya untuk kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. Tentunya tadi selain bagaimana kita di hulu 3T tetap dilaksanakan, di hilir tadi terus memanfaatkan rumah sakit dengan tempat tidur isolasi dan ICU-nya untuk menangani COVID-19. Menciptakan herd immunity adalah salah satu upaya juga supaya kita cepat terbebas dari COVID-19 ini. Strategi untuk percepatan vaksinasi di Tangerang Selatan sendiri, tentunya kita mengikuti tahapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Saat ini kita sudah ada di tahapan kedua, yaitu untuk vaksin pelayan publik dan untuk vaksin juga lansia. Nah, sampai saat ini untuk target lansia dan pelayanan publik kita memang masih di angka 60 sekian persen lah ya. Jadi masih perlu akselerasi untuk bisa di tahap 2 ini nanti paling tidak di bulan Juni timelinenya itu bisa sudah selesai. Target yang harus dicapai untuk vaksinasi tahap 2 ini menurut satu data di KPCPEN di Tangerang Selatan ini sendiri ada 251.000 sekian pelayan publik dan lansia. Dan sementara saat ini kita masih bisa melayani masyarakat Tangsel di angka 154.000. Jadi masih perjalanan panjang, tapi insya Allah dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, timeline yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat bisa tercapai. Gitu. Amin. Ya, Alhamdulillah. strateginya kita tadi melakukan pelayanan vaksinasi di dalam gedung, kita punya 69 fasilitas kesehatan, kemudian juga kita mengadakan vaksinasi massal on the spot, kemudian juga kita mendekatkan pelayanan khususnya untuk lansia-lansia yang tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan, kita melakukan pendekatan based on posbindu. Ya. Ya, Cukup komplit. Posbindu tuh gini, jadi kan di setiap masyarakat biasanya ada posyandu. Posyandu kan buat balita. Betul. Posbindu itu untuk usia lansia gitu. Ya. Jadi ada yang sifatnya kita jemput bola nih. Jadi ada beberapa komunitas ya, contohnya kayak di perumahan BSD. Ya. Mereka sudah siap untuk membawa lansia untuk datang ke satu titik tertentu, spot Ya. tertentu. Nah, mudah-mudahan partisipasi publik ini juga sangat membantu ya, kayak kemarin dengan Grab, dengan Gojek, terus misalnya dengan sekarang nanti ada grup dari BSD Ya. dan saya berharap saya lagi dorong nih untuk yang swastanya yang lain pun juga bantu gitu. Betul. Untuk masyarakat di sekitarannya, yang kita yang di pemukiman juga dengan puskesmas kita gitu. Memang 69 ini ideal banyak, tapi di satu sisi akhirnya kita kan sifatnya menunggu. Ya. Maka Dokter Alin ya dengan terobosannya kita dorong misalnya di tempat-tempat umum atau ada tempat yang mudah orang datang Ya. dan kita kasih tahu waktunya, karena kalau misalnya kita kasih waktu jadi akhirnya masyarakat yang akhirnya menyesuaikan dengan jadwal vaksinasi Betul. kita gitu kan. Jadi semuanya jadi herd immunity kebentuk ya Bu ya di masyarakat ya. Iya, kenapa jadi saya bantuin jauh Dokter Alin? Ini tahu Iya. cuma semua. Iya, Bu, benar-benar. pokoknya Iya. tenang. Bapak juga sabar sama Bu Airin juga. Kita Iya, akan iya. lanjutkan lagi sambil minum supaya nggak tegang Iya, gitu ya. silakan, Kita lihat silakan. pesan-pesan berikut ini. Ya, baik. Saya lanjut lagi ya Mas Riko ya. Boleh. Di sini mesti Mas Riko, tapi saya yang nanya ya. Boleh. Nah, Enggak, Ibu iya. juga nanya nih Bu, banyak Ibu nanya. Benar-benar. Karena gini, banyak pertanyaan ke saya nih, Pak Taryono, Ya. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Mas Riko. Kan kita lagi fokus nih kayak kemarin bagaimana sebetulnya pelayan publik kita dahulukan. Betul. Guru-guru kita kasih vaksinasi duluan Ya. dengan targetan Juni bisa Tatap muka. sekolah tatap muka dan yang Ya. lainnya. Jadi banyak nih guru orang tanya, "Kapan sekolah anak saya? Kapan anak saya sekolah?" Saya sebagai ibu pun merasakan ternyata jadi guru tuh susah. Ya. Harus banyak sabarnya gitu kan, mesti banyak sabarnya. Nah, jadi pasti saya memaklumi pertanyaan dari semua orang tua sekarang bertanya kapan anak sekolah. Saya ingat persis waktu di awal itu mereka cenderung udah Ya. pokoknya anak libur, jangan pernah anak sekolah dan yang lainnya karena Ngeri. khawatir takut dan lain-lain. Ya. Tapi sekarang di titik posisi saya ngelihat mungkin kalau presentasi 70% orang pada kepengen anaknya bersekolah.
Iya. gitu kan. Jadi kan udah setahun lebih ya anak-anak secara Stres, online. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih yang mau dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangsel dalam rangka pendidikan bagi anak TK, SD, SMP maupun juga SMA dan juga untuk PAUD, perguruan tinggi yang lainnya, walaupun secara tanggung jawab kan SMA di provinsi, terus Betul. tapi perguruan tinggi ada di kementerian, tapi kan masyarakat nggak mau tahu. Masyarakat taunya ini adalah Tangsel, maka mereka bisa Betul. bertanya kepada pemerintah Kota Tangsel. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya nih Pak Taryono. Sebetulnya apa sih konsep pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini? Mau diapakan dan mau dibawa kemana? Tapi bukan nyanyi ya Pak, Mas Riko gitu kan. Lagu dong itu mau Bu. Iya. Gimana Baik. Pak? Ya, terima kasih Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah setahun lamanya kita berada di pandemi COVID-19 dan ini berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Karena dalam rangka untuk mencegah paparan virus corona, maka sangat terpaksa pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh. Ya. Ada dua prinsip di sana yang penting. Yang pertama adalah prinsip yang pertama adalah bagaimana agar peserta didik, tenaga pendidik dan masyarakat semua dalam keadaan sehat. Iya. Tapi di sisi lain, di seberang sana, justru kita harus memperhatikan perkembangan mental anak, Betul. psikososial peserta didik. Ini yang terasa berat. Satu sisi kita tetap sehat, tapi di sisi lain justru anak merasa sudah terlalu bosan dengan belajar di rumah. Betul. Orang tua siswa sudah terlalu Stres, repot Pak. untuk mendampingi terus, stres begitu. Saya ngajarin anak saya yang stres Pak, mendampingin Pak tiap pagi. Ya, Ngerasanin. makanya mohon izin saat ini yang kita lakukan di Tangsel adalah yang pertama tetap menjaga protokol kesehatan dengan tidak melakukan pembelajaran tatap muka, tapi di sisi lain terus didorong inovasi-inovasi kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan tapi dihadirkan secara jarak jauh. Dan juga kami melakukan berbagai kegiatan termasuk webinar parenting dalam rangka membekali para orang tua siswa agar bisa secara kualitas itu bisa mendampingi putra-putrinya, anak bisa merasa senang dan seterusnya. Sehingga anak tidak merasa terbebani apalagi sampai depresi, kemudian bosan dan sebagainya. Ini yang kami lakukan terus sementara ini di masa pandemi COVID-19. Iya. Ibu. Masalah yang sering dihadapi itu apa Pak sebenarnya? Kalau di dunia pendidikan khususnya? Ya, Solusinya juga. bahwa pembelajaran secara online memang sudah setahun lamanya dan seperti biasa dilakukan, tapi memang banyak kendala, diantaranya adalah yang dirasakan oleh para orang tua siswa tadi, karena waktunya memang terbatas, di tengah kesibukan para orang tua, bekerja dan sebagainya, sehingga waktu mendampingi, terutama untuk jenjang SD dan TK tentu menuntut benar orang tua bisa mendampingi, tapi orang tua dengan kesibukannya nggak bisa. Kemudian ini yang kami lakukan adalah dengan mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran luringnya. Ya. Jadi kami mendorong bagaimana guru-guru itu bisa melakukan home visit, Bu, kunjungan ke rumah peserta didik, agar paling tidak dengan gurunya datang ke rumah peserta didik itu bisa mencairkan persoalan-persoalan kerinduan terhadap teman-temannya, kerinduan ke sekolah dan sebagainya. Dan memastikan bahwa anak-anak peserta didik di rumah itu dalam keadaan sehat. Ya. Ya, seperti kita ketahui ada beberapa kasus terjadi pelecehan dan sebagainya. Nah, dengan guru hadir di rumah itu bisa memastikan anak dalam keadaan sehat. Kemudian di sisi lain, masalah lain adalah banyak orang tua siswa memang dengan keterbatasan infrastruktur, hardware dan softwarenya, maka ini kami berikan beberapa solusi, diantaranya adalah dengan bantuan-bantuan perangkat komputer dan sebagainya. Alhamdulillah pelaksanaan Bosnas di Tangsel berjalan dengan baik, dan itu termasuk diantaranya melengkapi berbagai infrastruktur itu, termasuk bantuan kuota yang diberikan kepada peserta didik. Itu sementara itu. Iya, memang
saya tambahin dulu ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh, Ibu nambah pakai kecap pakai sambal. Ibu mau nambah. Karena mumpung podcast ini mudah-mudahan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya selama 10 tahun Betul. ini, dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi dan masukan ya, karena kan Masyarakat nanti jelas. 20 April selesai nih, tinggal dilanjutkan oleh Pak Taryono tentu dengan kepemimpinan wali kota yang baru yaitu Iya. Pak Ben. Jadi gini, saya kemarin ada sebuah pengalaman. Betul. Jadi saya agak khawatir betul memang terhadap anak-anak. Iya. Jadi kalau anak saya kan SMA ya yang Iya. terakhir itu, memang PR saya ini gimana caranya biar tidak terjadi persoalan hal-hal yang misalnya ada tentang apa ya, yang di dunia maya yang serem-serem lah buat Betul, anak-anak kita kan. Saya betul. dengar kabar, nanti saya juga pertanyaannya ke Bu Hairati sebagai kepala BPMP 3KB. Cuman satu yang menarik nih Pak Taryono kemarin nih Pak Riko, saya anterin keponakan saya, kebetulan keponakan saya kan ada yang di Bandung, ada yang di sini di Iya, Tangsel. Jakarta, Jadi Tangsel. mereka kelas 4 SD lah, Iya. dengan gaya yang masing-masingnya, dan Iya. satu lagi baru TK tuh, TKA gitu kan. Terus pada saat saya ajak mereka ke mall, Ya. Ante kan saya dibilangnya Ante ya, Tante, Tante, tapi kan Ante. biar keren saya Nggak sebutnya Aunty Ante. ya. Enggak, tadinya mau Auti tapi orang Sunda jadi Ante gitu kan. Ada Ante. Terus Ante ya, ke mall yuk. Saya agak khawatir kan, cuman ya udah, tapi enggak Bu Ante, nanti pakai masker kan katanya. Ya. Pokoknya ini udah bawa hand sanitizer-nya. Protokol. Loh, berarti itu mereka udah nempel, buat anak seumur itu mereka udah tahu harus pakai masker gitu Ya. kan, harus segala macam. Dan ternyata pas masuk ke mall mereka dengan tertib baris gitu Ya. kan, harus diperiksa, dicek mungkin sama ibu bapaknya, sama Ya. kakak adik saya mungkin juga suka dibawa ke mall. Ya. Dengan berbaris lah 3 keponakan ini masuk ke mall. Ya. Terus udah gitu mereka pakai hand sanitizer sendiri. Terus yang lucunya pas mau naik eskalator, Hah? terus kan di eskalator tuh kan memang wajib ya ada yang tanda silang, harus Ya, berapa jarak jaga itu. jarak, Iya. ya. Jadi saya tuh disuruh nunggu. Jadi beneran tunggu Ante nanti pakai ini ya. Jadi satu keponakan saya yang Oh. namanya Rakim naik dulu. Setelah itu nanti ada keponakan satu lagi nanti Rai. Terus udah gitu adiknya ngantri tuh di eskalatornya, nggak ada jarak. Tapi pas udah naik gabung lagi gitu kan. Jadi menurut saya nih ada satu hal yang menarik yang harus dikaji nih di Tangerang Selatan. Iya. Jadi bagaimana sebetulnya anak-anak seusia seperti itu tuh nempel secara regulasi aturan. Betul. Itu sangat mudah. Nah, tapi di satu sisi regulasi aturan itu harus diperjelas dengan tanda misalnya Ya. kalau masuk ke sekolah harusnya jalur sebelah sini, kalau keluar harusnya sebelah Ya. sini, kursinya disilang artinya apa. Mereka udah tahu tuh, mereka Ya. dan yang lainnya. Cuman namanya masih anak-anak, nah butuh pengawasan. Betul. Pada saat ada tanda mereka mengikuti, pada saat tidak ada tanda mereka gabung lagi. Nah, Iya. berarti caranya, metodenya adalah pengurangan. Satu kelas itu harus berapa Maksimalnya sehingga kali ya. guru mampu untuk melakukan pengawasan. Oh. Nah, jadi saya sangat berkeyakinan semoga mudah-mudahan guru-guru itu Juni targetnya di Tangsel sudah terpenuhi vaksinasinya, terus sarana prasarananya sudah disiapkan. Terus metode pembelajaran dikurangi anaknya, Betul. bisa misalnya kelas 1 yang tadinya Kehadirannya, 28 anak mungkin bisa dibagi 2, terus satu kelas Betul. bisa jadi berapa guru, terus udah gitu juga tentu dengan pengawasan yang melekat dibantu dengan orang tua. Itu Betul. sangat mungkin bisa seharusnya mungkin bisa saja dicoba di sekolah-sekolahan yang memang punya fasilitas yang baik. Kita mulai dari sekolah kita yang tanggung jawab kita, misalnya Betul. SD dan SMP. Mudah-mudahan sih harusnya sih kita punya keyakinan ya. Jadi online berkombinasi dengan offline, online to online lah, apalah namanya terserah lah itu. Oh iya, saya udah dikasih tahu, kebanyakan saya ngobrol, Oh jadi iya. ada apa ini, Mas Riko silahkan. Kita mau dengerin iklan dulu Bu, karena kita butuh minum Bu supaya nggak seret Iya, ya. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, tetap di podcast Kota Tangerang Selatan. Ya, baik. Terima kasih. Kita kembali lagi ke podcast Tangerang Selatan. Mas Riko ya. Ih cakep. Kita tinggal tanya satu lagi sama Ya. Bu Hairati. Bu Ya. Hairati sebagai Kepala BPMP 3KB. Tadi Pak Taryono bercerita tentang Ya. belajar secara online yang lainnya dan ada beberapa resiko terutama terhadap perempuan dan juga perlindungan anak. Bisa cerita nggak sih Bu Hairati gimana sih tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan Ya. anak, KB yang lain-lainnya untuk bisa disampaikan sama warga? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Memang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana ini memang tugas pokoknya cukup banyak. Jadi mulai dari pemberdayaan masyarakatnya, kemudian dengan pemberdayaan perempuannya dan perlindungan perempuan dan anaknya, dan juga pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dari mungkin dengan adanya pandemi COVID ini yang lebih menonjol masalah yang terjadi saat ini adalah
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Ya mungkin akibat dengan banyaknya WFH, sebagian orang tua banyak di rumah, termasuk anak-anak tadi yang belajar secara online, sehingga waktu berkumpul di rumah dengan keluarga itu semakin banyak, sehingga persoalan-persoalan atau gesekan-gesekan yang biasa terjadi akan semakin banyak, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di era pandemi ini memang cukup meningkat, Bu. Baik itu dari KDRT-nya maupun pelecehan terhadap anak. Nah, ini satu masalah yang memang kita hadapi, dan untuk itu kita coba berbagai inovasi dan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Terutama kita mensosialisasikan bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak itu dengan bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kumpulan psikologi yang ada di Kota Tangsel membantu kita untuk selalu mensosialisasikan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, dan juga dari bidang-bidang lain, dan juga dari masyarakat pemerhati anak. Dan hal ini baik secara offline maupun online kita langsung kita selalu laksanakan hampir setiap bulan, Bu. Kita kadang-kadang bergabung dengan Pak Taryono untuk parenting keluarganya, kemudian kadang-kadang kita juga dengan komunitas lain ya. Kemudian kita memaksimalkan, kita punya jejaring di lapangan yang membantu kita untuk mensosialisasikan dan juga bagaimana jika terjadi kekerasan seperti apa kita harus hadapi, seperti apa pengaduan-pengaduan yang bisa mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang sudah kita punya jejaring pelindungan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, sehingga setiap masyarakat yang mempunyai persoalan di keluarga itu bisa berkonsultasi di Puspaga. Puspaga kita itu ada mulai di kota, tingkat kota, kemudian ada di kecamatan. Nah, di Puspaga ini kita punya psikolog, tenaga ahli yang memang punya kemampuan untuk bisa mengkonseling setiap keluarga yang punya persoalan yang ada di masing-masing keluarga. Dan itu gratis, Bu, semuanya? Gratis semua, kita siapkan dari dana APBD. Banyak pos-posnya? Posnya yang induknya ada di Puspaga Kota Tangerang Selatan yang ada psikolognya, tapi kita punya cabang di kecamatan untuk menyaring dari data-data yang masuk, sehingga penyelesaiannya nanti ada di Puspaga. Itu untuk kasus yang berhubungan tentang pembelajaran bagaimana menyiapkan antara ibu anak dengan kondisi yang saat ini. Kemudian jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita juga sudah menyiapkan UPT P2TP2A. Di sana itu adalah untuk menyelesaikan setiap pengaduan-pengaduan kasus kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan dan anak, untuk didampingi sampai kita menyelesaikan kasus itu sampai tuntas. Jadi di UPT kita dengan era Covid ini kita bikin sistem pengaduan itu secara online. Karena kita kadang-kadang nggak mungkin tatap muka, dengan kondisi yang saat ini kita adakan secara online. Nah, hal ini sangat bermanfaat, sehingga masyarakat itu jika terjadi satu kekerasan, baik itu nanti dia berhubungan dengan masalah traumatik yang dia hadapi dengan kekerasan, itu kita dampingi dengan psikolognya. Kita punya rumah konseling. Ya, setiap kasus, karena kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak itu biasanya tidak bisa selesai dengan satu kali konseling, itu sampai tuntas. Kemudian juga dengan ada masalah hukum, kita didampingi oleh lembaga hukum yang sudah bekerjasama dengan Dinas DPNP 3 KB. Sampai kasus itu tuntas baik di pihak kepolisian maupun di pengadilan, itu akan didampingi oleh konseling hukum itu. Hebat ya Bu Erin ya. Terintegrasi, Bu ya. Nih kalau saya mau nanya, Bu, nih saya penasaran soal KB, Bu. Nih, KB itu kan kepanjangan saya tahu kan adalah keenakan banget, Bu. Jadi orang suka bablas, Bu, bilang gitu ya. Ini program KB di Tangsel sendiri gimana? Terkendali, masyarakat menjalankan masih atau bagaimana? Ya, kalau program KB di Kota Tangerang Selatan ini, kalau kita lihat pertumbuhan penduduk memang Tangsel termasuk tinggi. Tapi Bu, ya? itu bukan akibat angka kelahiran. Oh, tetangga saya asal bersin aja istrinya hamil, Bu. Asal musim hujan nambah, begitu saya bingung tuh, Bu. Ya, betul. Jadi memang pertumbuhan penduduk itu kita baca di imigrasi. Tapi kalau untuk angka kelahiran itu terkendali dengan baik. Karena kita bisa melihat dari indikator-indikator KB. Banyak para pasangan usia subur itu sudah memakai aseptol. KB, baik itu dia pilih implan, mau pilih dia suntik, mau pilih dia pel, itu tergantung dengan kondisi kesehatan mereka. Kalau pel berarti di lantai dong, Bu, kalau pel, Bu. Kalau pil diminum, Bu. Oh ya, pil maksudnya. Iya, benar-benar.
Itu bedanya Bu. Ibu pernah dengar gak Bu? Bedanya pil KB sama apa namanya pilkada Bu. Ibu pernah dengar gak Bu? Udah. Udah denger ya? Sering itu. Tuh, Ibu Jadi nggak tahu. kalau Bu jangan jadi jangan apa ini ya Bu, katanya kalau pil KB itu apa? Kalau pil KB itu katanya kalau lupa jadi. Ya. Kalau pilkada, Jadi lupa. kalau jadi lupa gitu Bu. Ibu pilih yang mana Bu enakan Bu gitu. Berapa sih Bu jumlah penduduk di Tangsel Bu? Mungkin data Ibu? Kalau penduduk kita di Tangsel itu di data BPS itu di Dukcapil itu cuma 1,4 ya Bu ya. Tapi kalau di data BPS itu 1,7. Besar ya Bu Airin segitu? Jadi ada 300.000 orang Tangsel yang tinggal di Tangsel tapi belum berKTP Tangsel. Oh, tingkat Ya. pertumbuhan tadi cukup tinggi Karena kan? migrasi, jadi orang Oh, datang migrasi. ke Tangsel sebetulnya. Daerahnya enak Bu, katanya Ya, adem masih banyak pohon, alhamdulillah, air nggak tanahnya apa-apa. bagus. Gak apa-apa, yang penting jangan jadi beban kota, tapi itu menjadi potensi untuk kota gitu. Benar. Jadi yang punya pendapatan, memang yang secara kemampuan mandiri dan yang lainnya. Iya. Jangan misalnya dari daerah akhirnya jadi pengangguran di sini dan yang lainnya. Beban kita Bu Ya, ya. itu menjadi beban. Jadi berharap ya kita kan nggak bisa ngelarang. Selalu Iya. kan setiap lebaran ya dulu inget banget waktu pas sebelum Covid itu tuh. Bagaimana mencegah agar warga Tangsel tidak banyak datang ke sini karena angka pengangguran menjadi naik dan yang lainnya. Ya nggak mungkin lah, kita kan NKRI ya. Iya. Kita nggak mungkin NKRI Kemana melarang. aja. Mas Riko aslinya bukan di sini, lahir nggak di sini, berarti Mas Riko nggak boleh ke sini kan nggak mungkin Iya. gitu. Tapi yang penting adalah pada saat menjadi warga Tangsel, datang ke Tangsel tidak menjadi beban kota. Punya skill Iya, kalian gitu betul. ya. Jangan jadi beban dan benalu sih ya gitu ya. Saya sempat diajak Bu pindah dari Tangsel. Ke? Saya sempat minat itu. Nggak mau ke Libanon Bu. Oh, Suriah. Enggak. Udah adem di sini mah Jangan gitu sini ya. aja gitu ya. Mau di sini aja udah Iya. adem. Tangsel saya kecil lahir dari sini dari tahun 77 Bu saya Iya. Bu. Jadi senang sekali dan kemajuannya memang kalau flashback before afternya memang terasa banget kemajuan ambience ya Bu ya. Jadi kayak kota gemerlap penyokong ibu kota negara. Kan yang elit-elit juga banyak di Tangsel. Ya. Udah kota metropol itu rumah sakit, sekolah, udah kelasnya udah grade-nya A semua ya Bu ya. Iya. Apalagi mau diapain lagi Bu kota Tangsel Bu? Jadi saya ngerasa betul ya perbedaannya dan saya bersyukur menjadi Iya. wali kota Tangsel karena saya punya banyak warga yang sangat luar biasa. Jadi walaupun Tangsel sebagai daerah baru usianya 12 tahun, Iya. tapi kalau lomba-lomba tingkat nasional nih udah masuk kota metropolitan. Lomba apa, Jadi Bu? Medan, kita disamainnya dengan Medan, Bandung, Grade-nya? Surabaya ya kita masuk. Jadi padahal Wow. kita daerah baru. Karena apa? Karena hitungan dari kementerian itu metropolitan tuh di atas 1,2 juta, bener nggak Bu ya? Iya. Kalau nggak salah ya sekitar 1 juta lebih lah, itu berarti masuk kota metropolitan. Tetapi ada yang saya rasakan betul perbedaannya, Iya. yaitu keguyuban guyub, antar ya. warga dan kekeluargaan. Coba Mas Riko sama tetangga kan masih kenal kan? Masih. Kan masih ada misalnya pemilihan RW, terus makanya kenapa kita dorong balai warga tuh, kita bikin balai Gotong warga untuk royong. tempat kumpul, terus Iya. misalnya kalau ada apa-apa tuh saling kenal, tetangga kiri kanan kenal dan yang lainnya. Makanya saya jaga betul karena ini potensi. Jadi makanya kenapa pada Iya. saat saya kampanye pilkada pertama, mari menata Tangsel rumah kita bersama. Nah, periode keduanya, mari menata Tangsel rumah dan kota kita bersama. Jadi rumahnya udah sebagian nih kita benerin fondasi awal di 5 tahun. Iya. Yang berikutnya adalah menata kotanya. Jadi alhamdulillah yang saya cerita itu loh Mas Riko. Iya. Dulu tuh ada disparitas antara orang komplek di luar komplek. Malah Sekarang kampung, ini ya. sesama komplek, antara misalnya klaster sini atau beda perumahan, Iya. pintu gate-nya ini sampai hari ini aja ada tuh. Saya masih belum beres-beres. Padahal sebetulnya kan komunikasi yang baik dan yang lainnya, tapi masih ada mereka walaupun protes ke saya, tapi masih ada pertemuan silaturahmi yang bisa diselesaikan. Terus misalnya ada rumah ibadah Ya. yang buat itu, terus mereka berkumpul bersama-sama, dan ini terasa pada saat pandemi COVID bagaimana saya sangat terbantu oleh masyarakat. Saya ingat persis bahwa banyak di kota-kota yang sekitaran kita Ya. itu membuat titik checkpoint ada sampai 30 ya waktu itu ya. Ya. 30, 20. Betul. Kalau saya cuma bikin 7 checkpoint. Tapi saya perbanyak checkpoint di tingkat levelan RT dan RW. Ya. Saya yakin rumahnya Mas Ya, Riko juga sudah. kalau yang di komplek kan ditutup ya. Betul. Bahkan disuruh muter-muter dulu gitu Benar. karena ada Satgas Covid-nya. Iya. Dan jadi saya udah pokoknya yang in out-nya keluar masuk itu ya cukup di lingkungan RT RW. Benar. Dan partisipasinya luar biasa. Keren banget saya ngelihatnya bagaimana saling orang membantu pada saat mereka kesusahan, ada mereka memberikan jimpitan atau yang bisa simpen di satu titik untuk orang yang tidak mampu membawa beras dan sembako dan yang lainnya. Benar, Itu di Bu. awal-awal terasa betul bahwa Iya. guyup kekeluargaan itu ada di wilayah Tangerang Selatan. Saya di komplek, jujur saya penyintas Bu. Saya entah bagaimana Desember lalu lah, Januari Iya. saya kena nggak tahu. Udah pada potong udah isolasi mandiri, isolasi di rumah udah. Lingkungan tuh kan kadang-kadang penerimaan masyarakat ada yang
nyebelin, Iya. ada yang udah biasa aja karena Iya. pendidikan dan sosialisasi. Itu betapa guyupnya di Tangsel. Bukan karena saya, teman-teman yang lain juga pas gantian gitu. Pas sakit lidah saya nggak ada rasa nih, hidung nggak ada rasa, tapi hati saya sih pun penuh rasa, saya bilang gitu. Akhirnya makanan, vitamin, obat datang aja dari siapa tetangga. Padahal kata kalau tinggal di komplek, oh katanya siapa bilang udah nggak kenal kiri kanan. Kalau di PK, ini enggak, saya di Tangerang, saya kan tinggal di Bintaro yang katanya daerahnya bagus gitu segala macam. Tapi saling bantu. Pas ada gini kita bantu nyokong, ih guyup ya. Iya. Dan itulah Indonesia ya, Bu. Iya, dan saya jaga betul karena kita lihat contoh di ya tetangga kita kan ada juga yang nggak kenal kiri kanan, Betul. terus apa-apanya. Kalau di sini pernah ada kejadian kan ya, mungkin saya tahu persis di awal ya, sempet ada sampai nangis, tubuh saya diusil dikucilkan karena waktu itu kan seolah kalau yang kena COVID tuh aib lah dan yang Iya. lainnya. Terus ya curhat yang lainnya, saya turunkan, saya telepon Pak RT RW-nya. RT RW-nya yang bergerak meyakinkan tetangganya, yuk kita bantu bareng-bareng. Luar biasa, keren banget, saya terbantu banget waktu pas di awal-awal COVID itu 700 RW, lebih dari berapa ribu RT yang saling bahu-membahu membantu kami. Waktu COVID Jadi ya, Bu. waktu COVID awal-awal itu, dan bagaimana juga untuk misalnya pemuka agama, pengurus DKM, gereja, Membantu. maupun juga dari Hindu, Buddha dan yang lainnya juga luar biasa. Aware-nya mereka, perhatiannya mereka, apa yang bisa saya bantu Bu Airin gitu kan, meyakinkan seluruh pengurus DKM Iya. untuk tidak buka masjid. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi ada yang percaya bahwa ini harus nahan dulu nih untuk ibadah di rumah. Mereka meyakinkan ke pengurus DKM yang lain, itu ada, udah Bu Airin, biar saya yang menyampaikan bahwa ininya. Kalau Bu Airin ngomong kan pasti agak sulit nih, Iya. biar kami yang masuk. Itu kejadian Tokohnya bener ulama ya, kita terasa betul ya di awal-awal bagaimana bahwa persoalan ini pun juga ada. Contoh di kita sudah ada untuk yang tingkat RW itu apa Bu yang dibikin Kak Seto tuh, satgas anak itu juga Satgas, udah ada, dan itu banyak yang dari ini masyarakat loh Mas Riko. Ada yang Inisiatif, sifatnya dari kita, ada yang sifatnya dari masyarakat. Kader kesehatan ya, saya ingat persis di awal saya jadi wali kota sekitar 1.500. Sekarang kader kesehatan minimal 5.000 lebih. Ada dan terbagi. Bahkan sekarang nih saya nggak boleh lagi nyebutnya kader posyandu, Tapi kader kesehatan. Karena posyandu buat anak-anak, sekarang juga kita punya kader posbindu untuk Posbindu, ya. untuk yang Lansia, lansia. iya. Jadi makanya kalau saya ngomong posyandu Bu, posbindu juga ada katanya gitu. Iya, Dan bener, alhamdulillah, bener. dan bapak-bapaknya juga ada ya. Ada bapak-bapaknya, Iya. ada. Jadi segmented untuk lansia. Ada. Alhamdulillah ada perkumpulannya. Untuk yang Anak-anaknya. masih anak muda juga ada gitu. Jadi Posyandu, yang iya. baru menikah ya alhamdulillah berumah di Tangsel, Iya. BPHTB naik ya gitu, PAD kita juga naik, Iya. ada. Dan segmented yang mereka sudah lama kayak Mas Riko dan orang tua dan yang lainnya, misalnya Iya. pindah dari mana, ada dari sini, mereka sudah merasa memiliki Tangsel ya. Kalaupun sampai ada bahasa buat mereka Bu Airin, sampai tua pun juga kita di sini, mungkin meninggal Iya. juga kita di sini. Jadi modal walaupun usianya baru 12 tahun, karena rasa mencintai kota Tangselnya luar biasa, sehingga dorongan itu juga alhamdulillah terbantu. sampai Jadi pengen meninggal di sini ya. Tapi Iya. nggak sekarang kan Bu oh ya. iya, janganlah, nanti aja semoga kita panjang umur gitu kok saya iya. Meninggal Iya. sendiri itu. Jadi Mas Riko, saya ingat Ya. persis kok waktu di awal saya jadi wali kota tuh ya. Jadi ibu tinggal di mana gitu Ya. kan? Oh saya tinggal di Ciputat, Jakarta Selatan. Oh di mana, sebelah mana? Padahal setahu saya itu Tangsel. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di yang perbatasan tuh Rempoa ya. Saya Rempoa, Rempoa, Jakarta betul. Selatan. Selalu bicaranya Jakarta Selatan loh. Iya. Kalau yang daerah sana tuh, tapi pas sekarang Bu Airin saya warga ibu, wah seneng banget itu. Jadi kalau pada saat saya ada acara apapun juga, Bu Airin saya warga ibu. Jadi alhamdulillah karena guyubnya ada, mencintai kotanya ada. Bangga. Jadi siapapun pemimpinnya alhamdulillah punya modal itu, yang harus saya berharap sih terus bisa dijaga keguyuban kekeluargaan itu, karena itu modal untuk melakukan pembangunan dan penataan kota di Tangerang Selatan. Saya pengen itu, Bu Airin, saya warga ibu. Pas ketemu Ustaz, Bu Airin, saya mantu ibu, Bu. Gitu. Cuman nggak tahu deh, ibu nggak ngakuin sih, Bu. Gitu. Susah jadi mertua saya ini gitu. Bu, masih ada lagi nggak Bu yang kita mesti tanya Bu? Pada perwakilan kepala dinas Bu, yang lain-lainnya Bu. Paling saya cuman ini aja. Yang tadi saya bilang bahwa Tangsel ini kan warganya guyup, warganya kekeluargaannya, dan sebagai orang yang mencintai kota Tangsel nih, Dr. Alin, Pak Taryono, sama Bu Herati, mimpinya apa sih buat Tangerang Selatan gitu?
Kecuali jadi wali kota ya Pak, Bu ya. Boleh sangat Oh, boleh, boleh. boleh, ya. Saya mau jadi wali kota Bu Airin, minta dukungan dari partainya Bu Airin, boleh gitu kan. boleh. Pantas bajunya kuning terus ya Bu. Bagus sih warnanya Bu. Ini cerah, bukan Bu. kampanye, Iya, bukan. gitu. Lebih ke karena kan untuk nyalon kan mesti ada dukungan dari partai. Oh iya Mas betul. Riko mau nyalon? Saya mau nyalon, mau dikirimbat sih Bu kemarin nyalon. Harapannya Pak, tuh bener Iya, tuh. ayo siapa mau jawab dulu ya. Kata Ibu. Seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu urusan yang penting bagi masyarakat. Kalau kita menginginkan kota yang maju, bangsa yang maju, tentu harus dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Iya. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah meningkatkan akses pendidikan. Jadi sebanyak mungkin, seluas mungkin masyarakat yang bisa mendapatkan akses pendidikan. Ini tentu menjadi perhatian. Dan alhamdulillah di Tangsel, kalau kita melihat APM kita Bu ya, tinggi sekali, bahkan melewati batas target kita, tinggi Pak itu ya. Iya. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan kualitas. Jadi yang pertama tadi aksesnya punya, tapi kita juga harus memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Maka kita akan mengejar terus agar kualitas pendidikan kita baik ya. Iya. Kemudian di dalam kualitas itu tentu ada faktor-faktor yang menjadi penentu, diantaranya adalah guru yang berkualitas, kepala sekolah yang berkualitas. Nah ini yang perlu terus kita upgrade terus Betul. dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Iya. Di samping itu bahwa terkait dengan kualitas pendidikan juga, kita bukan hanya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak, tapi bagaimana anak-anak kita juga memiliki karakter yang positif. Iya. Ya, jadi maka kami terus akan mendorong untuk upaya-upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan dan membangun karakter peserta didik kita di Tangsel, Bu. Ya. Insya Allah kami punya program namanya Gerakan Sekolah Bersih dan Menyenangkan. Karena dari situlah ketika anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, maka akan merasa senang, akan merasa bahagia gitu ya. Disitulah dengan anak yang berbahagia itu, maka akan muncul ide-ide kreatifnya, minat bakatnya akan berkembang dengan baik. Seperti itu. Kalau Ibu boleh. Bu Alif, ya. Harapan saya Tangsel ke depan tentunya pertama mungkin tadi karena saya di Dinas Kesehatan, tentunya pelayanan kesehatan harus lebih berkualitas. Tadi bagaimana akses pelayanan kesehatan, bagaimana akses terhadap jaminan pelayanan kesehatan. Kemudian juga ke depan semoga kami bisa tetap menjaga apa yang sudah dibangun oleh Ibu Airin, bagaimana dalam mensukseskan suatu program itu tentunya kita harus koordinasi yang baik. Dalam hal ini tentu pentahelix ya yang harus kita pegang, itu bagaimana pemerintah bisa berjalan bareng dengan dunia usaha, dengan swasta, dengan akademisi, bahkan dengan media massa pun gitu. Nah ini mungkin yang harus kita maintenance dengan baik supaya tujuan-tujuan kita pun nanti bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Kemudian juga mempermudah koordinasi ya dan kolaborasi serta komunikasi yang dibangun dengan baik, karena sebagus apapun program yang kita rencanakan, bila memang tidak bisa dikoordinasikan dan dikomunikasikan, rasanya akan berjalannya kurang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi berharap Tangsel nanti bisa lebih maju dalam segala hal. Dalam segala hal, dan masyarakatnya selalu sehat, kita mempunyai derajat kesehatan yang sebaik-baiknya, dan juga tentunya tadi dengan derajat kesehatan yang baik, insya Allah semuanya bisa baik, pendidikan baik, kemudian juga makin sejahtera gitu ya, sejahtera, dan juga tentunya masyarakat Tangsel ini menjadi tadi masyarakat yang tetap guyub dengan kondisi kota, tetapi kekeluargaannya cukup tinggi. Nggak hilang ya Bu ya? Ya, tidak. Guyub ya Bu, bukan kuyup kan Bu ya? Ya, kalau kuyup hujanan. Kalau Ibu, Kalau karena kami memang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami berharap itu kota Tangsel ke depan itu memang benar-benar menjadi kota layak anak, sehingga semua fasilitas itu nyaman untuk anak. Kemudian semua juga
pembangunan yang ada di Kota Tangsel itu tidak berpihak ke satu sisi. Jadi ada kesetaraan gender, baik itu untuk disabilitas, untuk anak, untuk lansia, untuk perempuan, untuk laki, itu diberi kewenangan. Ini sudah ditanam oleh Ibu dari sekarang, itu sudah diarahkan sehingga kita ke depan itu tinggal meningkatkan kerjasama dari berbagai sektor untuk Berkelanjutan ya, Bu, ya? Berkelanjutan. Oke. Bu Erin ada yang mau tambahin dong, Bu? Ya, di sininya kita tutup podcast ini jadi Nah, selesai. iya, iya. Jadi ke situ aja, kayaknya udah aja. Mahal Ibu. Iya. Takut kemalaman ada kuntilanak bulannya gitu-gitu. Terima kasih banyak ini Bapak Iya, Ibu ya. sama-sama, makasih Bu juga. Erin cukup puas nggak jawabannya, Bu? Udah cukup aja. Cukup? Kan itu harapan, kalau saya nambahin berarti bukan harapan. Soalnya kesimpulan dibungkus semua nanti sama Ibu. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Mas Riko, jangan bosan terus Ya. bantuin kita nih Mas Riko. Tadi Mata benar. Najwa mah kalah, Bu, pokoknya Bu. Kalah, Manana maaf. ya pada intinya ya, betul yang bahwa disampaikan ya, kita pun juga harus bisa menyampaikan apa yang Betul. sudah, sedang dan akan kita lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi Ya. tugasnya Mas Riko sebagai warga Tangsel nih Ya. gitu kan, itu saya nggak tahu nih apakah ini Raja Tangsel apa Raja Pisang Raja, Bu, saya, Bu. pisang raja gitu Iya. kan, sekarang udah sultan apa ini yang lainnya ya, Iya. bahasanya kata anak saya Iya, juga nggak tahu betul. itu kan di Ibu tuh ada ini gitu kan, apalagi sekarang media komunikasi yang ideal di tengah pandemi kan seperti ini gitu. Iya. Jadi apa ya tadi, kenapa saya jadi kemana-mana ini? Nah, nggak tahu Ibu mau Ya kemana, pokoknya Bu? itu closing statementnya. Ya udah, oke ya, sampai berjumpa di episode berikutnya gitu ya. Ya, Makasih boleh. ya, Terima makasih kasih, banyak. sampai jumpa lagi Ya, ya. Terus mudah-mudahan. tonton ya di podcastnya Kota Tangerang Selatan. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.